9.30 malam itu. Aku terus berusaha menumpahkan segalanya dan betul-betul ingin mengilhami pengalaman bersejarah ini bersama dengan istri teman lamaku itu. Namun sayangnya, karena keasikan dan keseriusan kami dalam kerja kreatif malam itu, sehingga baru sekitar 3 menit berjalan sudah selesai. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat, dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Aku datang dan menunggu teman lamaku di rumahnya sudah sejak tadi. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 8, namun Adam belum juga datang. Dalam hati kecilku, aku berpikir, jangan-jangan Adam mau bermalam di kampungnya. Aku tidak mungkin bermalam berdua dengan istrinya di rumah ini. Saya lalu teriak minta pamit saja pada istrinya dengan alasan besok saja aku ketemunya sama Adam. Tapi istri Adam berteriak melarangku dan berkata, "Tunggu dulu Pak, nasi yang saya masak buat Bapak sudah matang. Kita makan bersama saja dulu, siapa tahu setelah kita makan Adam datang. Kan belum juga larut malam ini, apalagi kita baru saja ketemu." Katanya penuh harap agar aku tetap menunggu dan mau makan malam bersama di rumahnya. Tak lama kemudian, ia pun keluar memanggilku masuk ke ruang dapur untuk menikmati hidangan malamnya. Sambil makan, kami pun terlibat pembicaraan yang santai dan penuh canda. Sehingga tanpa terasa, saya sempat menghabiskan 2 piring nasi tanpa saya ingat lagi kalau tadi saya bilang sudah kenyang dan baru saja makan di rumah. Malu sendiri rasanya aku pada istri temanku itu. Bapak ini nampaknya masih muda, mungkin tidak tepat jika aku panggil Bapak kan? Sebaiknya aku panggil Kak, Abang, atau Mas saja, ucapnya secara tiba-tiba. Ketika aku meneguk air minum, sehingga aku tidak sempat menghabiskan 1 gelas air minum, itu karena terasa kenyang sekali. Apalagi saya mulai tersanjung oleh seorang wanita muda yang baru saja kulihat penampilannya yang putih bersih. Tidak, saya tidak boleh berpikir ke sana. Apalagi wanita ini adalah istri teman lamaku, bahkan rasanya aku belum pernah berpikir macam-macam terhadap wanita lain sebelum ini. Aku kendalikan dengan cepat pikiranku yang mulai miring. Siapa tahu ada setan yang memanfaatkannya, pikirku. Bolehlah, apa saja panggilannya terhadapku, saya terima semua, asalkan tidak mengejekku. Hitung-hitung sebagai panggilan dari adik sendiri, jawabku memberikan kebebasan. Terima kasih Kak atau Mas, atas kesediaan dan keterbukaannya, balasnya. Setelah selesai makan, aku lalu berjalan keluar sambil memandangi sudut-sudut ruangannya. Dan aku sempat mengalihkan perhatianku ke dalam kamar tidurnya yang tampak luas dan nyaman tampaknya. Jantungku tiba-tiba berdebar ketika aku melihat sebuah celana tergeletak di sudut tempat tidur itu. Sehingga aku sejenak mengimajinasikan kalau wanita yang baru saja saya temani bicara dan makan bersama itu kemungkinan besar tidak pakai aksesoris. Apalagi yang saya lihat tadi memang sepertinya tidak terpasang aksesoris. Namun pikiran itu saya coba buang jauh-jauh biar tidak mengganggu konsentrasiku. Setelah aku duduk kembali di kursi tamu semula, tiba-tiba aku mendengar suara TV dari dalam. Apalagi acaranya kedengaran sekali kalau itu film kegemaranku. Aku tidak berani masuk untuk ikut nonton di kamar itu,
tanpa dipanggil olehnya. Meskipun aku ingin sekali nonton film itu, bersamaan dengan puncak keinginanku, tiba-tiba, "Kak, suka nggak nonton film ini?" teriaknya dari dalam kamar tidurnya. "Wah, itu film kesukaanku, tapi sayangnya TV-nya dalam kamar," jawabku dengan cepat dan suara agak lantang. "Masuk saja sini, Kak. Tidak apa-apa kok. Lagi pula kita ini kan sudah seperti saudara dan sudah saling terbuka," katanya penuh harap. Lalu saya bangkit dan masuk ke dalam kamarnya. Aku pun dipersilahkan duduk di pinggir tempat tidur berdampingan dengannya. Aku agak malu dan takut rasanya, tapi juga mau sekali nonton film itu. Awalnya kami biasa-biasa saja, hening dan serius nontonnya. Tapi baru sekitar setengah jam acara itu berjalan, tiba-tiba ia menawarkan untuk nonton film dari VCD yang katanya lebih bagus dan lebih seru daripada film yang saat itu. Sehingga aku tidak menolaknya dan ingin juga menyaksikannya. Aku cemas dan khawatir kalau VCD yang ditawarkan itu bukan kesukaanku atau bukan yang kuharapkan. Setelah ia masukkan kasetnya, ia pun mundur dan kembali duduk tidak jauh dari tempat dudukku. Bahkan terkesan sedikit lebih rapat daripada sebelumnya. Gambar pun muncul dan terjadi perbincangan yang serius antara seorang pria dan seorang wanita barat. Sehingga aku tidak tahu maksud pembicaraan dalam film itu. Baru saja aku bermaksud meminta mengganti filmnya, tiba-tiba kedua insan dalam layar itu berganti adegannya. Sampai akhirnya saya menatapnya dengan tajam, jantungku berdebar-debar jadinya, sekujur tubuhku gemetar dan berkeringat. Lalu sedikit demi sedikit, aku menoleh ke arah wanita di sampingku, yakni istri teman lamaku. Secara bersamaan, ia pun sempat menoleh ke arahku sambil tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya ke layar lagi. Tentu aku tidak mampu lagi membendungnya sebagai pria normal, namun aku tetap takut dan malu mengutarakan isi hatiku. "Mas, suka nggak filmnya? Kalau nggak suka, biar ku matikan saja," tanyanya seolah memancingku ketika aku asik menontonnya. "Iya, bolehlah, suka juga kalau adik memang sering nonton film ini ya," jawabku sedikit malu, tapi mau dan suka sekali. Saya dari dulu sejak awal perkawinan kami memang selalu putar film seperti itu, karena kami sama-sama menyukainya. Lagi pula bisa menambah dorongan untuk kami dikala sulit memunculkannya, bahkan dapat menambah pengalaman baru. Sungguh kami ketinggalan, saya kurang pengalaman dalam hal itu, bahkan baru kali ini saya betul-betul bisa menyaksikan dengan tenang dan jelas film seperti itu. Apalagi istriku tidak suka nonton film seperti itu, aku terus terang. "Tapi kakak suka menontonnya dan suka game kreatif seperti itu kan?" tanyanya lagi. "Suka sekali dan kelihatannya enak sekali ya," kataku secara tegas. "Jika istri kakak tidak suka dan tidak mau melakukan seperti itu, bagaimana kalau aku tawarkan kerjasama untuk mempraktekkan hal seperti itu?" Tanya istri Adam, teman lamaku, secara tegas dan berani padaku sambil ia mendempetkan tubuhnya sehingga bisikannya terasa hangat nafasnya di pipiku. Tanpa sempat lagi aku berpikir panjang, lalu aku menganggukkan kepala pertanda setuju. Wanita itu pun lebih merapat, bahkan ia duluan yang memulainya. Tanpa aba-aba lanjutan aku pun membalasnya dengan lebih darinya. Aku pun mempraktekkan apa yang barusan kulihat dalam layar tadi. Model yang bagaimana kita terapkan sekarang. Apa kita ikuti semua yang ada di layar TV tadi? Tanyaku berbisik. "Terserah kak, aku serahkan sepenuhnya pada kakak malam ini." Tanpa kami rasakan dan pikirkan lagi suaminya, kembali apa tidak malam itu, apalagi jam menunjukkan pukul 9.30 malam itu. Aku terus berusaha menumpahkan segalanya dan betul-betul ingin mengilhami pengalaman bersejarah ini bersama dengan istri teman lamaku itu. Namun sayangnya, karena keasikan
dan keseriusan kami dalam kerja kreatif malam itu, sehingga baru sekitar 3 menit berjalan sudah selesai. Setelah kami terbangun hampir bersamaan di pagi hari, saya langsung lompat dari tempat tidur. Tiba-tiba muncul rasa takut yang luar biasa dan pikiranku sangat kalut. Tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Saya menyesal, tapi ada keinginan juga untuk mengulanginya bersama dengan wanita itu. Untung malam itu suaminya tidak kembali dan kami pun berusaha masuk kamar mandi membersihkan diri. Walaupun kami berdua ingin mengulangi di dalam kamar mandi, namun rasa takutku lebih mengalahkannya, sehingga aku mengurungkan niatku itu dan langsung pamit pulang dan sama-sama berjanji akan mengulanginya jika ada kesempatan. Saya keluar dari rumahnya tanpa ada orang lain yang melihatku, sehingga saya yakin tidak ada yang mencurigaiku pada saat itu. Entahlah, tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Surya tak menyangka kamar kos mungil itu akan mengubah hidupnya. Awalnya hanya menumpang, namun perhatian dan pesona sang pemilik kos janda cantik berusia 35 tahun bisa menggetarkan hatinya. Hingga tawaran mengejutkan itu datang dan membuat Surya tak bisa tidur. Sebenarnya seperti apa sih tawaran yang diucapkan oleh Bu Rani? Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentarmu di bawah. Komentar kamu bisa jadi penyemangat buat cerita-cerita selanjutnya. Yuk kita mulai saja ceritanya. Surya baru 2 bulan merantau ke Jakarta. Usianya 24 tahun, baru lulus kuliah dengan semangat penuh mencoba peruntungan kerja di ibu kota. Ia menyewa kamar kecil di sebuah rumah kos sederhana di Belangan Rawamangun. Kos itu milik seorang janda berusia 35 tahun, Bu Rani namanya. Wanita yang tidak hanya dikenal ramah oleh para penghuni, tapi juga mempesona dengan keanggunan yang tak dibuat-buat. Bu Rani punya aura yang menenangkan. Wajahnya bersih, senyumnya selalu terjaga, dan tubuhnya terawat. Para penghuni lain sering berbisik menyebut-nyebut pesonanya dengan nada bercanda. Kalau Bu Rani ngajak nikah, siapa sih yang nolak? Tapi Surya tak pernah ikut-ikutan. Ia menghormatinya sebagai pemilik kos dan diam-diam memang sedikit kagum. Masuk bulan ketiga, keadaan Surya mulai goyah. Proyek freelance-nya tak kunjung dibayar. Sore itu ia duduk lemas di anak tangga depan kamarnya. Di tangannya amplop kosong yang seharusnya berisi uang sewa. Angin sore berembus membawa kekhawatiran yang diam-diam menyesakkan dadanya. Tiba-tiba langkah Bu Rani terdengar dari arah dapur. Ia datang dengan nampan kecil berisi 2 gelas es teh. "Aus nggak? Lagi panas ya sore ini?" ujarnya sambil menyodorkan 1 gelas pada Surya. Surya menerimanya dengan senyum tipis. "Makasih Bu." Mereka duduk berdampingan di tangga, hening sejenak. Lalu Bu Rani menoleh. Suaranya lembut tapi jelas. "Kamu belum transfer uang kos ya Surya?" Nada bicaranya tidak kasar, tapi Surya tetap merasa perih. Ia menunduk, jarinya menggulung tutup plastik gelas. "Maaf Bu, saya lagi serut banget nih. Proyek belum cair dan belum ada kerja tetap juga. Saya janji gak akan lari Bu, begitu ada saya langsung bayar." Bu Rani diam sebentar lalu tersenyum. "Tenang, saya gak galak kok. Saya ngerti masa-masa sulit. Saya juga pernah ngerasain." Ia memutar gelasnya perlahan lalu menoleh lagi. "Yang penting kamu jujur. Saya lebih suka cowok yang jujur dan gak banyak drama." "Wah, berarti saya lolos seleksi tahap pertama dong Bu." Surya mencoba bercanda. Bu Rani tersenyum simpul lalu menatap lurus ke depan. "Kita lihat aja di tahap berikutnya Mas Surya." Sore itu langit mulai kemerahan. Angin pelan menyingkap helai rambut Bu Rani yang terurai di bahu. Surya duduk diam sesekali mencuri pandang.
Hatinya mulai merasa aneh. Campuran syukur, gugup, dan rasa nyaman yang datang terlalu cepat. Entah karena es teh yang manis atau karena senyum wanita di sampingnya, tapi sore itu tak terasa pahit meski dompetnya nyaris kosong. Beberapa hari kemudian, Surya terlihat sibuk memperbaiki atap kamar kos yang bocor. Matahari sore mulai turun, keringat membasahi dahinya. Ia naik turun tangga dengan tangan penuh debu dan noda cat. Dari bawah, Bu Rani memperhatikan gerak-geriknya sambil memegang handuk kecil. Saat Surya menuruni tangga terakhir, Bu Rani menyodorkan handuk sambil tersenyum kecil. "Hah, kamu ini udah kayak tukang beneran, rajin banget. Ibu-ibu mana coba yang gak pengen punya suami kayak kamu?" Surya tergelak pelan sambil menyeka wajahnya. "Wah, kalau jadi suami, semoga istrinya sabar ya, soalnya saya cuma bisa benerin genteng." Bu Rani tertawa ringan. "Dasar mulai pinter mumbalnya sekarang ya. Belajar dari ibu, tiap hari ngobrol sama wanita dewasa, jadi banyak ilmunya." Sahut Surya setengah bercanda, tapi matanya menatap tulus. Bu Rani mengalihkan pandangan, tapi senyumnya masih tertinggal. Ada gulat kehangatan di sana yang tak biasa. Malam harinya, Surya duduk di teras ditemani angin dan suara jangkrik. Ia sedang menggulir layar ponselnya saat Bu Rani datang dengan semangkuk bakso hangat. "Kamu pasti belum makan kan? Nih, ibu masakin. Yuk dimakan mumpung masih hangat." Surya langsung semangat. "Wah, seriusan bikin sendiri?" "Iyalah, masa ibu mau kasih yang instan buat kamu? Katanya sih kalau mau jalan ke hati laki-laki itu bisa lewat perut." Surya tersenyum menerima mangkuk itu dengan hati-hati. Aroma kuahnya langsung menggoda. "Kalau gitu saya harus hati-hati, Bu. Nanti bisa-bisa beneran jatuh hati nih ke orang yang masakin." Bisa aja kamu gombal deh." Bu Rani duduk di sebelahnya, menyandarkan punggung ke kursi rotan. Senyumnya lembut, tapi sorot matanya menyimpan isyarat yang lebih dalam. Obrolan pun mengalir santai. Mereka tertawa kecil, sesekali saling goda, saling cerita masa lalu. Setelah keheningan singkat, Bu Rani pelan. "Surya, ya Bu, kamu pernah kepikiran gak buat tinggal di tempat yang tetap, yang gak harus mikirin bayar sewa tiap bulan?" Surya menoleh, keningnya sedikit mengenyit. "Maksudnya pindah ke tempat lain?" Bu Rani menggeleng pelan, menatap langsung ke matanya. "Bukan itu maksud ibu, kamu tinggal di sini sama saya, tapi bukan lagi sebagai anak kos." Surya menahan nafas, tubuhnya terasa sedikit hangat walau angin masih bertiup. "Maksud ibu sebagai suami?" Bu Rani tersenyum. "Iya, ibu tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi kamu baik, jujur, sopan, dan ibu bukan cari cinta yang meledak-ledak. Ibu cuma pengen seseorang yang bisa duduk di teras bareng kayak gini tiap malam." Setelah obrolan hangat itu, Surya tak bisa tidur. Hanya kosong menatap langit-langit, sementara pikirannya gaduh oleh pertanyaan dan rasa bimbang. Sudah sejak awal ia mengagumi Bu Rani, bukan hanya karena wajah manisnya dan tubuh yang tetap terawat di usia 35 tahun, tapi karena sikapnya dewasa, mandiri, dan hangat. Wanita yang tahu caranya membuat orang lain merasa tenang bahkan tanpa banyak bicara. Namun, ini bukan hal kecil. Bu Rani bukan gadis sebayanya. Ia seorang janda beda usia 11 tahun, dan tawarannya bukan sekadar soal tempat tinggal gratis, tapi tentang hidup bersama sebagai suami istri. Dan itu bukan main-main. Surya sering menatap jendela malam-malam memikirkan semuanya dalam diam. Sampai suatu pagi ia bangun dengan badan panas dingin. Flu berat menyerangnya tanpa ampun. Ia menggigil, mual, dan tak sanggup bangun dari kasur. Hari itu Bu Rani datang, mengetuk pelan dan masuk membawa handuk kecil. "Iya, kamu ini baru juga saya godain dikit aja udah tembang begini." Surya tersenyum lemah. "Mungkin saya demam karena mikirin ibu terus." Bu Rani terkekeh pelan sambil mengganti kompres di dahinya. "Kalau mikirin saya bikin kamu sakit, berarti nanti tiap hari kamu bisa sakit kalau nanti jadi suami saya." "Enggak juga sih, Bu. Mungkin nanti bisa kebal, asal tiap sakit dirawat begini terus." Perawatan Bu Rani bukan cuma soal obat atau bubur panas. Ia juga membetulkan bantal Surya, sesekali menyentuh keningnya dengan telapak tangan hangat. Ada kelembutan dalam setiap gerakannya, sesuatu yang sudah lama tak dirasakan Surya. Mungkin sejak ibunya meninggal saat ia masih sekolah. Beberapa hari kemudian saat Surya mulai pulih dan bisa duduk di teras, mereka duduk berdua sambil menikmati angin sore. "Wah, kamu udah kelihatan segar lagi nih. Tapi hatu kamu gimana? Masih ragu kah?" ucap Bu Rani sambil menyeruput teh hangatnya. Surya diam sejenak lalu menoleh padanya. "Saya nggak ragu soal ibu. Saya cuma takut. Saya belum cukup untuk ibu. Saya masih cari arah, belum punya apa-apa." Bu Rani tersenyum. Kali ini lebih lembut dari biasanya.
Saya nggak butuh yang punya segalanya. Saya butuh yang mau jalan bareng saya dari bawah, mau rangkul saya, bukan hanya waktu saya cantik dan kuat, tapi juga nanti kalau saya mulai keriput dan lelah. Ia menatap Surya dalam-dalam. Surya mengangguk pelan. Hatinya terasa aneh, seperti baru dibuka dan dihangatkan oleh matahari pagi. Setelah lama beku, ia tidak lagi melihat Burani sebagai pemilik kos atau wanita yang lebih tua. Ia melihat sosok yang bisa ia genggam, ia jaga, dan ia cintai dengan cara yang sangat nyata. Saya nggak janji bisa kasih banyak, Bu. Tapi saya mau ada di sini mulai dari nol sama Ibu. Kalau begitu, kamu boleh mulai panggil saya Rani. Biar nggak terlalu canggung buat calon suami. Mereka tertawa kecil. Dan sejak hari itu, sore di teras kos tak lagi sekadar waktu menunggu senja. Tapi awal dari kehidupan yang perlahan tumbuh. 3 bulan kemudian, mereka menikah. Pernikahannya sederhana tapi penuh kehangatan. Resepsi digelar di halaman kos, dihias lampu-lampu bohlam kecil dan tirai putih yang bergerak pelan tertiup angin sore. Tetangga dan penghuni kos berdatangan. Ada yang tersenyum bahagia, ada juga yang masih melongo tak percaya. Surya, anak kos yang dulu sering nunggak bayar, kini resmi menjadi suami sang pemilik kos Burani. Sore berganti malam, tenda dibongkar, piring-piring plastik dikemas, dan tamu terakhir pamit pulang. Di dalam kamar yang dulunya kamar kos Surya, kini sudah berubah. Ranjang dipenuhi kelambu lembut, lampu remang menciptakan bayangan yang tenang. Burani duduk di tepi tempat tidur, melepaskan sanggulnya pelan. Surya menatapnya, terdiam sejenak, lalu duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya. Aku gak nyangka hidupku bisa berubah secepat ini, gumam Surya sambil menatap wajah yang kini sah menjadi istrinya. Burani menoleh, senyumnya lembut, matanya sedikit berkaca-kaca. Saya juga gak nyangka anak kos yang dulu sering nunggak bayar, sekarang malah saya yang harus bangunin tiap pagi. Surya tertawa kecil. Ia menunduk mencium punggung tangan Burani perlahan. Ya, tapi mulai malam ini, saya juga yang harus jagain ibu tiap malam, ucapnya pelan penuh makna. Burani mengerling, suaranya melembut. Kalau jagainnya selembut tadi siang sih, saya nggak keberatan dijagain tiap malam. Surya mengangkat alis pura-pura polos. Tadi siang maksudnya pas saya bantu rapiin dapur. Iya, waktu kamu sengaja nempelin tangan ke pinggang saya pas ngambil sendok. Kamu pikir saya nggak sadar? Surya tertawa, pipinya memerah. Wah, ketahuan ya, Bu. Rani menggaleng pelan lalu bersandar di bahunya. Saya senang kita ketemu di waktu yang pas, walaupun awalnya aneh. Aneh tapi indah kayak cerita film romantis indie, bisik Surya. Cuma ini nggak fiksi dan aktornya beneran jatuh cinta, balas Burani pelan. Malam itu mereka berbincang lama, bukan tentang rencana besar atau janji-janji manis, tapi hal-hal sederhana. Siapa yang akan bangun lebih dulu besok, apakah mereka akan ganti gorden kamar, dan siapa yang lebih sering ngiler saat tidur. Dan di tengah tawa pelan dan kehangatan selimut, Surya sadar, kamar kecil itu bukan lagi tempat tinggal sementaranya, tapi tempat pulang dan tempat cintanya tumbuh setiap hari. Kini Surya tak lagi hanya sekadar penghuni kos. Ia menjadi tangan kanan Burani dalam mengelola usaha kecil itu, dari mengurus pemasaran online sampai menata ulang kamar kosong agar lebih menarik. Selain itu, ia mulai rajin menulis cerita cinta di blog pribadinya. Salah satunya tentang seorang pemuda yang jatuh cinta pada pemilik kos, yang mirip seperti kisahnya sendiri. Setiap pagi Burani akan menyeduh 2 cangkir teh melati. Ia menaruhnya di meja teras, tempat favorit mereka menikmati udara pagi. Pagi itu matahari belum tinggi. Surya duduk santai di kursi rotan mengenakan kaos tipis dan sarung. Burani datang dengan teh hangat dan senyuman khasnya. Sarapan nanti mau roti atau bubur Mas Surya? Tanyanya sambil duduk di sebelahnya. Yang penting ada kamu udah kenyang, jawab Surya sambil menggoda. Matanya tak lepas dari wajah wanita yang kini jadi istrinya. Burani mencubit pelan lengan Surya. Nih anak, makin kesini makin pinter ngerayu ya. Surya tersenyum lalu menatap istrinya serius. Tapi bener loh, aku sering mikir dulu kalau aku bisa bayar kos waktu itu,
mungkin hidupku gak akan segini lengkapnya. Bu Rani terdiam sebentar lalu menggenggam tangan Surya. Mungkin itu yang orang bilang rejeki bisa datang dalam bentuk yang berbeda. Kadang bentuknya ya seperti kamu. Surya tertawa kecil, merasa hatinya hangat. Bu Rani, sekarang saya boleh panggil sayang kan? Soalnya tiap malam masih kepleset panggil Bung. Bu Rani tertawa, kemudian membalas dengan tatapan menggoda. Boleh, tapi syaratnya apa? Nanti malam kamu juga panggil aku Ayang di depan Ibu RT. Waduh, mental aku belum sekuat itu sayang. Mereka tertawa bersama. Teh di cangkir mulai mendingin. Tapi suasana justru makin hangat. Tak perlu rumah mewah atau mobil mahal. Cukup cinta yang tumbuh perlahan dan saling mengenggam. Mereka sudah merasa punya segalanya. Hidup mereka memang tak sempurna, tapi selalu penuh tawa dan cinta yang terus bertumbuh. Kadang hal yang paling kita inginkan justru bukan yang kita rencanakan. Malam itu Suroso cuma berniat mengantar Bu Ismaya pulang. Tapi hujan deras punya rencana lain. Malam itu Jakarta basah kuyup. Hujan turun sejak sore dan sampai jam 11 malam belum ada tanda-tanda akan berhenti. Suroso berdiri di samping mobil memegang payung menunggu Bu Ismaya keluar dari gedung pesta rekan bisnisnya. Begitu melihat Suroso, Bu Ismaya tersenyum tipis. "Ros, kok basah? Kamu gak nunggu di dalam aja?" "Nggak apa-apa, Bu. Saya udah biasa kena hujan," jawabnya sambil membuka pintu. Mereka mulai perjalanan pulang. Tapi baru setengah jalan, banjir menghadang, semua jalur tertutup. Suroso sempat mencoba rute lain, tapi sia-sia. "Bu, kayaknya kita nggak bisa lanjut, airnya udah tinggi." "Ya Tuhan, terus gimana? Masa kita di sini aja?" "Kalau ibu nggak keberatan, di depan ada penginapan kecil, sementara istirahat di sana. Besok pagi kita lanjut." Bu Ismaya menatap keluar jendela. Hujan deras memantulkan cahaya lampu jalan. "Ya sudah Ros, kita ke sana." Kamar penginapan itu sederhana. Lantainya bersih tapi dingin. Satu ranjang besar di tengah, meja kecil di sudut, dan lampu kuning yang temaram membuat ruangan terasa hangat. Suroso berdiri sebentar memandangi sofa sempit di pojokan. "Saya di sofa aja, Bu, biar ibu nyaman." Bu Ismaya tersenyum tipis sambil menggoyangkan kepalanya. "Ros, kamu kan nyetir dari sore, gak usah canggung, sini aja, ranjang ini muat kok. Lagi pula, aku gak gigit." Ucapan itu membuat Suroso tersenyum kikuk, tapi ia menuruti. Mereka duduk sebentar di tepi ranjang, masing-masing memegang cangkir teh panas yang baru diantar resepsionis. Awalnya hanya sunyi. Suara hujan di luar seperti mengisi ruangan. Aroma teh melayang-layang membuat udara dingin terasa sedikit lebih hangat. Pelan-pelan obrolan mulai mengalir. Tentang pesta tadi, makanan yang disajikan, sampai cerita masa kecil yang tak pernah mereka bicarakan sebelumnya. Lalu, Bu Ismaya terdiam. Tatapannya kosong ke arah cangkir di tangannya. "Kadang, Ros, aku lupa rasanya punya seseorang yang benar-benar peduli." Suroso menoleh pelan, mencoba menangkap maksudnya. "Maksud ibu?" Bu Ismaya menghela nafas. "Sejak suami aku meninggal, rumah itu rasanya sepi. Banyak orang di sekitar, tapi gak ada yang benar-benar dekat." Suroso ingin menjawab, tapi lidahnya terasa berat. Ada banyak kata yang ingin keluar, tapi ia tahan. Dan di antara suara hujan yang terus jatuh, hanya tatapan singkat mereka yang berbicara. Menjelang tengah malam, udara terasa makin dingin. Mereka duduk di kursi rotan di teras penginapan. Jarak mereka lebih dekat dari biasanya. Suara hujan di atap terdengar jelas, seperti irama yang menemani percakapan mereka. Bu Ismaya melirik Suroso sambil tersenyum tipis. "Aneh ya, kita udah lama kenal, tapi baru sekarang ngobrol santai gini." Suroso menoleh sebentar lalu kembali memandang hujan. "Mungkin karena kita jarang punya kesempatan kayak gini, Bu. Yang gak diburu-buru waktu." Hening sejenak, tatapan mereka bertemu lama tanpa kata. Bukan tatapan supir dan majikan,
tapi tatapan dua orang yang diam-diam saling mengerti kesepian masing-masing. Bu Ismaya menunduk sedikit. Suaranya pelan namun mengalir hangat. "Ros, kamu sadar nggak? Kadang orang baru berani ngomong jujur kalau udah lupa waktu pulang." Suroso menyenyum, tapi matanya tetap menatapnya. Di balik senyum itu, ia mencoba menahan degup jantung yang rasanya tak mau berhenti. Pagi datang. Hujan sudah reda, tapi udara masih menyesakkan aroma basah yang menenangkan. Suroso menyalakan mobil, lalu mereka berangkat tanpa banyak bicara. Bukan karena canggung, justru karena ada sesuatu yang terasa berbeda. Di kaca spion, Suroso melihat Bu Isma duduk santai sambil menatap keluar jendela. Tatapannya sesekali beralih ke arah Suroso, lebih lama dari biasanya. Senyum kecilnya muncul, lalu menghilang lagi, seperti menyembunyikan sesuatu. Suroso menahan diri untuk tidak bertanya, tapi di dalam hati ia tahu malam itu meninggalkan bekas. Kadang, yang bikin orang ingin kembali bukan tempatnya, tapi orang yang ada di sana, pikir Suroso sambil memutar setir. Ia melirik kaca spion sekali lagi, dan kali ini tatapan mereka bertemu. Tak ada kata, tapi seakan janji yang belum diucapkan. Dan mungkin janji itu akan terungkap di malam hujan berikutnya. Sejak malam di penginapan itu, suasana di antara mereka berubah. Biasanya Bu Ismaya duduk di kursi belakang mobil sambil sibuk dengan ponselnya. Tapi pagi ini, ia membuka obrolan lebih dulu. "Ros, kamu minum kopi nggak?" "Kopi? Iya, Bu." "Kenapa?" "Ya udah, mampir sebentar di kafe, kita sarapan dulu. Aku gak mau nyetir sendirian nanti malah ngantuk." Suroso tertawa pelan. Padahal, ibu gak pernah mau mampir-mampir kalau di jalan. Ya, itu dulu. Sekarang kan beda. Di kafe itu mereka duduk berhadapan. Cahaya matahari pagi menembus kaca dan senyum Bu Ismaya terlihat jauh lebih lembut dari biasanya. Percakapan mengalir tentang hal-hal kecil, sampai mereka lupa waktu. Seminggu kemudian, Bu Ismaya meminta Suro mengantarkannya ke sebuah acara malam. Acara selesai agak larut, dan di luar hujan kembali turun. Tidak deras seperti malam di penginapan itu, tapi cukup untuk membuat jalanan basah dan perjalanan jadi pelan. Saat mobil melaju pelan di jalan sepi, Bu Ismaya bersandar sedikit menatap keluar jendela yang berembun. "Ros, kayaknya kita nggak usah buru-buru pulang ya. Lewat jalan yang agak jauh aja. Aku pengen ngobrol cuma sama kamu." Suro melirik lewat spion tersenyum kecil. "Ngobrolin apa, Bu?" "Apa aja, asal jangan terlalu serius. Aku cuma pengen malamnya agak panjang." Mereka pun berbincang. Awalnya soal makanan yang dihidangkan di acara tadi, lalu pelan-pelan mengalir ke cerita-cerita yang jarang mereka bagikan pada orang lain. Ada tawa pelan, ada jeda hening, dan ada momen di mana tatapan mereka bertemu lagi lewat spion. Keduanya tidak mengucapkan apa-apa. Tapi entah kenapa, malam itu terasa seperti sedang membawa mereka ke sesuatu yang belum pernah mereka lewati sebelumnya. Dan tepat sebelum tikungan terakhir menuju rumah, Bu Ismaya tiba-tiba berkata, "Ros, nanti aku mau bilang sesuatu. Tapi jangan kaget ya." Mobil perlahan berbelok ke jalan yang lebih sepi. Lampu jalan jarang, hanya ada sorot lampu mobil yang membelah gelapnya malam. Suroso melirik ke spion, mencoba menebak-nebak apa yang dimaksud Bu Ismaya. "Loh, kok jadi bikin penasaran gini, Bu? Emangnya mau bilang apa?" Bu Ismaya tersenyum samar, matanya tidak langsung menatap Suroso. "Enggak sekarang, nanti aja. Kalau aku bilang sekarang, takutnya suasananya berubah." Suro tertawa kecil. "Wah, ini kayak cerita sinetron, Bu. Bikin orang mikir macem-macem." "Ya, biarin aja. Yang penting kamu dengerin aku nanti." Hujan di luar mulai mereda, tapi udara di dalam mobil terasa makin hangat. Obrolan mereka kembali ringan, tapi setiap kali mata mereka bertemu, entah lewat spion atau ketika Suro menoleh sebentar, ada getaran halus yang tak bisa dihindari. Sesampainya di depan rumah, Bu Ismaya tidak langsung turun. Dia memegang pintu sebentar lalu menoleh ke Suroso. "Ros, masuk sebentar ya. Aku nggak mau bilang ini di luar." Suroso diam sejenak lalu mematikan mesin mobil. Dan di titik itu, malamnya baru benar-benar dimulai. Suroso mengikuti Bu Ismaya masuk. Rumah itu sunyi, hanya suara sisa hujan di atap yang terdengar. Lampu ruang tamu redup membuat suasananya terasa berbeda dari biasanya.
Bu Ismaya melepas bali tipisnya lalu duduk di sofa. Tangannya menepuk tempat di sebelahnya. "Duduk sini, Ros, lebih dekat." Suroso menelan ludah lalu duduk. Jarak mereka kini hanya beberapa jengkal. "Bu, sebenarnya mau ngomong apa sih? Dari tadi saya penasaran." Bu Ismaya menatapnya sebentar lalu tersenyum tipis. "Kamu sadar nggak kalau beberapa minggu ini kamu udah jadi orang yang bikin hari-hariku beda?" Suroso terdiam. Kata-kata itu membuat udara seakan makin pekat. "Maksudnya, Bu?" "Aku nggak tahu, Ros. Tapi kalau nggak ada kamu rasanya sepi. Bahkan waktu kamu nggak ngantar, rumah ini kayak kosong." Suroso tersenyum tipis mencoba mengalihkan. "Masa cuma gara-gara saya, Bu?" "Iya, dan mungkin bukan cuma itu." Suara hujan kembali terdengar di luar. Mereka saling pandang beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. Lalu Bu Ismaya menghela nafas pelan. "Udah malam, Ros. Kalau kamu mau, aku siapin teh dulu sebelum pulang?" Suroso mengangguk. Tapi saat Bu Ismaya bangkit menuju dapur, dia menoleh sebentar dengan tatapan yang sulit ditebak. Tatapan itu membuat satu hal jelas. Malam ini belum tentu berakhir seperti malam-malam biasa. Dan tepat saat itu petir menyambar di luar. Listrik padam. Ruang dapur gelap. Suara nafas mereka terdengar lebih jelas. Malam ini sepertinya akan membawa cerita yang tak mereka duga. Gelap menyelimuti dapur. Suara hujan di luar semakin jelas terdengar menimpa genteng dan dedaunan. "Aduh, mati lampu." Suara Bu Ismaya terdengar di tengah gelap. Suroso meraba-raba meja mencari sumber cahaya. "Bu, saya cari lilin dulu ya." Beberapa detik kemudian, nyala kecil dari ujung korek api memecah kegelapan. Lilin pun menyala, memantulkan cahaya kekuningan di wajah Bu Ismaya. Cahaya itu membuat matanya berkilat, dan entah kenapa Suroso merasa sulit untuk memalingkan pandangan. Bu Ismaya duduk di kursi dapur menopang dagu dengan satu tangan. Jarang ya, Ros, ada orang yang mau dengerin cerita panjangku begini. Nadanya pelan seperti sedang membuka pintu hati yang jarang ia biarkan terbuka. "Kalau ceritanya dari Bu Ismaya, saya malah mau denger tiap hari," jawab Suros setengah serius. Bu Ismaya tersenyum tipis. Ia meraih gelas tehnya menyesap perlahan. Cahaya lilin membuat setiap gerakan tampak lebih lambat, lebih hangat. Hujan belum juga reda. Lilin yang berkedip-kedip seakan membuat waktu melambat. Suroso duduk di seberang, tapi jarak itu terasa terlalu jauh. Entah siapa yang mulai lebih dulu, tapi perlahan percakapan bergeser dari cerita biasa menjadi sesuatu yang lebih pribadi. "Ros, kalau suatu hari aku cerita sesuatu yang mungkin bikin kamu bingung, kamu janji gak akan berubah?" "Saya janji, Bu. Meskipun itu tentang perasaan." Cahaya lilin bergetar. Suroso menatapnya lama lalu tersenyum pelan. "Kalau itu memang tentang perasaan, saya juga siap, Bu." Dan di tengah hujan malam itu, ada sesuatu yang diam-diam berubah di hati mereka berdua. Lilin di meja sudah hampir habis. Nyalanya semakin pendek. "Kayaknya hujan udah reda, Bu. Kalau mau saya siapin mobil buat pulang?" ujar Suroso pelan. Bu Ismaya memandang keluar jendela lalu kembali menatap Suro. "Ros, gak usah buru-buru ya. Malam masih panjang. Aku masih pengen ngobrol malam ini." Ada nada ragu di ujung suaranya. Tapi juga ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat dada Suroso sedikit menghangat. Mereka pun tetap duduk di dapur kecil itu masih ditemani sisanya lilin. Obrolan mulai melambat, tapi bukan karena kehabisan topik. Justru diam itu terasa nyaman. Sesekali pandangan mereka bertemu. Kadang hanya beberapa detik, kadang lebih lama dari yang seharusnya. Bu Ismaya akhirnya berdiri, berjalan kerak dan mengambil selimut. "Biar gak masuk angin, Ros. Malam ini dingin." Ia menaruh selimut itu di bahu Suroso. Tangannya sempat singgah sedikit lebih lama dari yang perlu. Sekilas Suro bisa merasakan hangat jemarinya. "Terima kasih, Bu. Nanti kalau kamu sakit, kan aku juga yang repot," jawabnya sambil tersenyum samar. Malam itu, meski hujan sudah berhenti, tak ada yang berniat segera beranjak. Entah karena udara yang masih sejuk atau karena hati mereka sudah menemukan alasan untuk tetap di situ. Dan sebelum lilin benar-benar padam, ada satu tatapan terakhir dari Bu Ismaya yang membuat Suroso yakin malam itu akan ia ingat untuk waktu yang lama. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis menyapu perlahan ruang tamu yang masih berantakan sisa malam tadi. Bau kopi menyeruak dari dapur.
Suroso terbangun di kursi panjang, masih dengan selimut tipis yang semalam diberikan Bu Ismaya. Lehernya agak pegal, tapi hangat yang tersisa di dadanya mengalahkan rasa itu. "Pagi, Ros." Suara Bu Ismaya terdengar dari dapur. Ia keluar sambil membawa 2 cangkir kopi. Rambutnya tergerai seadanya, belum sepenuhnya rapi. Suroso menerima kopi itu, mencoba menghindari tatapan. "Maaf, saya ketiduran di sini." "Nggak apa-apa, malah aku seneng kamu nggak nekat pulang waktu hujan deras." Mereka duduk berhadapan di meja makan. Tak banyak bicara di awal, hanya suara sendok mengaduk kopi yang terdengar. Lalu Bu Ismaya bersandar sedikit, menatap Suroso yang biasa ia tunjukkan. "Ros, kamu nggak penasaran kenapa aku minta kamu antar jemput, bukan supir yang lain?" Pertanyaan itu membuat Suroso terdiam. Ia ingin menjawab, tapi sebelum sempat Bu Ismaya hanya tersenyum tipis. Nanti aja jawabnya. Kamu pasti kaget kalau tahu," katanya sambil bangkit mengambil piring roti. Suroso hanya bisa mengikuti gerakannya dengan pandangan, dan di dalam hati, ia tahu jawaban itu mungkin akan mengubah banyak hal. Bu Ismaya kembali duduk sambil meletakkan piring roti di tengah meja. Ia mengambil satu lalu menyodorkannya pada Suroso. "Makan dulu, Ros. Aku nggak mau ngomong kalau kamu belum sarapan." Suroso kecekekel. "Wah, syaratnya kok gitu, Bu?" "Biar nggak kaget kalau dengernya," jawabnya sambil tersenyum samar. Akhirnya Suroso menyeruput kopi sekali lagi, menunggu Bu Ismaya menarik napas pelan. "Ros, aku milih kamu antar jemput karena kamu gak pernah lihat aku sebagai Bu Ismaya yang kaya dan punya segalanya. Kamu cuma lihat aku sebagai perempuan yang butuh teman bicara." Kata-kata itu membuat dada Suroso menghangat. Ia menatapnya, mencoba mencari gurauan di mata Bu Ismaya. Tapi yang ada hanyalah kejujuran. "Aku capek dikelilingi orang yang cuma mau deket karena hartaku. Sama seperti aku capek hidup sendirian di rumah sebesar ini. Kamu bikin rumah ini terasa gak terlalu sepi." Keheningan mengisi udara. Hanya suara detak jam yang terdengar. Suroso ingin menjawab, tapi Bu Ismaya tiba-tiba berdiri, meraih tasnya lalu berkata sambil berjalan ke pintu. "Ayo, Ros, kita jalan. Aku gak mau hari ini di rumah aja." Suroso mengikuti, tapi dalam hati ia tahu sejak pagi itu hubungan mereka tak akan pernah sama lagi. Dan di luar sana hujan tipis kendali turun seperti ikut menyimpan rahasia mereka.